Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Sauludin, nomor absen 20 dari kelas 11 IP1. Saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan tema pemanfaatan sumber daya alam kelautan Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, ada latar belakang. Lingkungan laut merupakan salah satu sumber daya alam yang besar di bumi, yang mengandung berbagai hal-hal yang besar di mana dapat dimanfaatkan manusia untuk dikumpulkan, dipanen, dan ditambang. Yang B, ada rumusan masalah. 1. Pengertian sumber daya alam laut. 2. Apa saja macam-macam sumber daya alam laut. Yang ketiga, apa saja contoh sumber daya alam laut. Yang keempat, bagaimana ancaman terhadap sumber daya alam laut. Yang kelima, bagaimana upaya untuk melestarikan sumber daya alam laut. Yang C, ada tujuan. Yang pertama, ada mengetahui pengertian dari sumber daya alam laut. Yang kedua, mengetahui apa saja macam-macam dari sumber daya alam laut. Yang ketiga, mengetahui apa saja contoh-contoh dari sumber daya alam laut. Yang keempat, menjelaskan bagaimana ancaman terhadap sumber daya alam laut. Yang kelima, menjelaskan upaya apa saja untuk melestarikan sumber daya alam laut. Yang hasil dari pembahasan yang saya dapat adalah 1. Pengertian sumber daya alam laut. Sumber daya alam laut adalah sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luas yang mencakup kehidupan laut, yaitu flora dan fauna, mulai dari organisme mikroskopis hingga paus pembunuh dan habitat laut, mulai dari perairan dalam sampai ke daerah pasang surut di pantai tinggi dan daerah muara yang luas. Yang B, ada macam-macam sumber daya alam laut. Kelautan terdiri atas sumber daya alam laut dapat pulih, yaitu renewable resource, sumber daya tidak dapat pulih atau non-renewable resource, dan jasa-jasa lingkungan kelautan, yaitu environmental reservice. Yang C, contoh-contoh sumber daya alam laut. Yang pertama, ada garam. Garam adalah salah satu bahan dapur yang wajib dipakai dalam memasak. Garam mengandung iodium yang sangat baik dalam mencegah kanker serta menghilangkan jerawat. 2. Terumbu karang. Terumbu karang adalah salah satu dari tumbuhan laut. Terumbu karang biasa hidup pada perairan laut dangkal. Yang ketiga, ada ikan. Ikan adalah salah satu makhluk hidup yang ada di laut. Ikan adalah salah satu sumber protein bagi manusia. Yang keempat, ada mutiara. Mutiara adalah salah satu hasil laut yang memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Mutiara bisa didapatkan dari sebuah kerang. Yang terakhir, yang kelima, adalah ombak. Tidak hanya makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam, ombak juga bisa. D. Ancaman terhadap sumber daya alam laut. Terdapat tiga ancaman utama terhadap sumber daya alam laut, yaitu sedimentasi dan pencemaran. Sedimentasi adalah proses penumpukan zat hara atau proses pelumpuran. 2. Degradasi habitat. Degradasi habitat adalah proses penurunan kualitas. Jadi, degradasi habitat adalah proses penurunan kualitas habitat atau tempat tinggal makhluk hidup. Yang ketiga, ada degradasi sumbernya dan keanekaragaman hayati. Degradasi sumber daya alam seperti penebangan hutan mangrove, rusaknya terumbu karang mengakibatkan hewan-hewan yang hidup di daerah tersebut berkurang jenisnya dan lama-kelamaan punah. Yang kelima, ada upaya untuk melestarikan sumber daya alam laut. Ada beberapa upaya untuk melestarikan sumber daya alam laut, diantaranya 1. Mengurangi penggunaan limbah cair. Yang kedua, mengurangi penggunaan limbah plastik.
Yang ketiga, mengembalikan material dari pantai. Yang keempat, suaka alam laut. Yang kelima, cagar alam laut. Yang terakhir adalah cagar alam laut. Penutupan. Kesimpulan, sumber daya kelautan adalah sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luas dan mencakup kehidupan flora, fauna, mulai dari organisme mikroskopis hingga pos pembunuh dan habitat laut. Mulai dari perairan dalam hingga ke daerah pasang surut di pantai, daratan tinggi, dan daerah muara yang luas. Secara umum, sumber daya kelautan terdiri atas sumber daya yang dapat pulih yaitu renewable resource, sumber daya tidak dapat pulih non-renewable resource, dan jasa-jasa lingkungan kelautan yaitu environmental service. Ekosistem yang terdiri dari ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang akhir-akhir ini mengalami ancaman kerusakan yang sebagian besar akibat ulah manusia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan besarnya kegiatan pembangunan di pesisir bagi berbagai kehidupan seperti pemukiman, perikanan, dan pelabuhan. Penyebab besarnya tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumber daya pesisir semakin meningkat pula. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.